Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 kembali kita adakan kegiatan belajar mengajar. Ya, masih bersama saya Arfan Nur Rahadi dalam acara Dasar Desain Grafis. Ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ya. Mudah-mudahan dengan berdoa apa-apa yang kita bisa pelajari hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Ya, saya mohon ketua kelasnya Faiz Ramadan untuk pimpin doa ya. Silakan Faiz. Ya, sebelum memulai acara hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya Bapak ucapkan pada Faiz yang udah memimpin doa. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Ya. Dan tak lupa ya. Sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini, Bapak akan absen dulu satu persatu ya. Faiz Ramadan ada? Faiz ada? Hadir, Pak. David Muda? Ada, Pak, ada. David Muda? Ada, Pak, hadir. Askia? Hadir, Pak. Madarena? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Bekam? Hadir, Pak, hadir. Oke. Dewi Rizky? Dewi Rizky ada? Hadir, Pak. Oke, sip. Saira? Saira ada sayang? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Fajrina? Hadir, Pak. Muhammad Al-Akram? Hadir, Pak. Dan terakhir Jonathan. Ada Jonathan? Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Hadir. Oke. Alhamdulillah untuk absensi, untuk kehadiran hadir semua ya, dan Bapak harap ya, karena Kota Depok sedang zona merah ya selama pandemi COVID-19 ini, saya harap kalian tetap menjaga protokol kesehatan, ingat 3M ya, menjaga jarak, mencuci tangan, serta selalu menggunakan masker ya. Oke, itu saja. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, hari ini kita nanti akan belajar tentang berbagai macam format gambar. Sebelum kita masuk ke sana, ada di antara kalian yang tahu kira-kira macam-macam format gambar itu ada apa aja? Jika kalian foto, biasanya format gambarnya itu berupa JPEG. Terus apa lagi? PNG, Pak. PNG. Kemudian ada lagi? Ada gambar yang sifatnya bergerak? Ada tidak? GIF, Pak. Oh iya, itu berarti adalah GIF ya. Ya. Jadi format gambarnya itu, gambar itu sebenarnya banyak sekali format-formatnya sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ada PDF juga, kemudian ada PSD seperti itu ya. Oke. Oke, sekarang Bapak pengen sharing kepada kalian nih ya. Oke. Bapak akan coba membagi presentasi kepada kalian, materi ya. Ya. Oke. Terbaca?
Apakah slide saya terbaca oleh kalian? Terbaca ya. Kebaca Pak. Oke. Format gambar. Apa yang kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasarnya adalah memahami berbagai format gambar, ya kemudian menempatkan berbagai format gambar. Tapi sebelum kita masuk ke format gambar, saya informasikan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengamati tampilan slide presentasi, kalian mampu membandingkan berbagai macam format gambar, ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah kalian mampu menyimpulkan berbagai macam format gambar dengan benar dan tepat, ya. Yang ketiga, melalui diskusi, siswa mampu menyeleksi berbagai format gambar dalam berbagai keperluan. Ya, kalian mampu menyajikan berbagai macam format gambar. Jadi hari ini kita akan coba bermain dengan format gambar yang ada di dalam program Adobe Photoshop nantinya, ya. Oke. Sebelum kita masuk ke format gambar, kita belajar basicnya dulu, ya. Yang pertama adalah image bitmap dan vektor. Oke. Secara garis besar, desain grafis terbagi menjadi dua jenis, ya. Nih, secara garis besar, ya. Desain grafis terbagi menjadi dua jenis, ya. Ada bitmap dan ada vektor. Ada bitmap dan ada vektor. Coba Fajrina bacakan presentasi ini. Image bitmap dan vektor. Secara garis besar desain grafis terbagi menjadi dua jenis, bitmap dan vektor. Adalah dua jenis terminologi dasar yang menjelaskan mengenai bagaimana sebuah image ditampilkan oleh komputer dan bagaimana image tersebut akan ditampilkan saat dicetak. Oke, ya. Jadi secara garis besar bitmap dan vektor, ya, terbagi menjadi dua. Bitmap dan vektor adalah dua jenis terminologi dasar yang menjelaskan mengenai bagaimana sebuah image ditampilkan oleh komputer dan bagaimana image tersebut akan ditampilkan saat dicetak. Oke, David, tolong Fit, baca Fit. Ya Pak. Bitmap adalah image yang tersusun dari kumpulan titik-titik warna dengan jumlah tertentu yang tersusun secara sistematis sehingga membentuk suatu objek gambar. Singkatnya, image bitmap seperti mozaik yang tersusun dari elemen-elemen kecil yang disusun guna membentuk gambar yang lebih besar. Titik-titik penyusun image bitmap disebut pixel. Oke, tunggu, stop sampai sini. Kita akan bahas soal bitmap dulu ya. Oke. Bitmap adalah image yang tersusun dari kumpulan titik-titik warna. Kumpulan titik-titik ya. Nah, dengan jumlah tertentu, yang tersusun secara sistematis sehingga membentuk suatu objek gambar. Contohnya kayak begini. Image yang tersusun dari kumpulan titik-titik warna. Misalkan titik-titiknya seperti ini. Ini titik-titik ya. Kumpulan titik-titik warna ini dengan jumlah tertentu yang saya susun secara sistematis sehingga membentuk suatu objek gambar. Membentuk objek gambar tidak nih? Iya. Iya Pak. Iya Pak. Menyusun apa ini? Huruf A. Huruf A, ya. Jadi untuk huruf A ini tersusun dari kumpulan titik-titik warna. Nah, ini nih. Kalau titik-titik warnanya ini semakin rapat, ya, berarti jumlahnya semakin banyak ya. Maka semakin rapat. Jika semakin rapat, ya, maka gambar yang dihasilkan semakin terlihat lebih jelas. Nah, titik-titik penyusun image inilah yang dinamakan dengan pixel. Paham? Paham, Pak. Paham Pak.
Jonathan, tolong dibaca Jonathan. Ya Pak, vektor, image vektor disusun tidak dari piksel-piksel, namun objek garis dan kurva dengan perhitungan matematis mengenai tata letak, urutan luas, dan sebagainya. Image vektor tidak akan pecah saat diperbesar, karena informasi penyusunnya akan senantiasa diupdate, menyesuaikan dengan perbesaran yang diinginkan. Good, ya. Jadi beda ya sama bitmap ya. Kalau vektor kebalikannya, ya, tidak disusun dari piksel-piksel, namun objek garis dan kurva dengan perhitungan matematis mengenai tata letak, urutan luas, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan image vektor, kalau dilakukan pembesaran, ya, sampai berapa kali pun, dia tidak akan pecah, karena dia selalu mengikuti, ya. Sesuai dengan deskripsi singkat mengenai keduanya, berikut ini beberapa petunjuk kapan kita harus menggunakan kedua jenis image ini. Yang pertama, gunakan image bitmap untuk foto atau objek yang rumit yang membutuhkan banyak warna dan perubahan antar warna yang kompleks. Ya. Kemudian, gunakan image vektor untuk foto atau objek berbentuk geometris dan berwarna solid seperti logo. Ya, ini. Jadi kalau vektor itu bagus untuk mengedit yang berwarna gambar yang berwarna solid, ya, seperti logo, ya. Kalau untuk gambar foto kalian seperti itu, ya, itu bagusnya menggunakan bitmap seperti itu. Perhatikan resolusi image bitmap pada saat kita akan melakukan pembesaran. Pastikan image tersebut memiliki resolusi yang cukup tinggi, ya. Biar kenapa? Biar pada saat melakukan pembesaran gambarnya itu tidak akan pecah seperti itu. Dewi Rizky, tolong dibaca. Format gambar. Kegiatan dalam dunia desain grafis dan percetakan yang berhubungan dengan gambar dan foto. Terdapat banyak jenis format atau ekstensi file gambar. Berikut ini adalah penjelasan dari berbagai format gambar tersebut. Di antaranya, oke. Yang pertama ada PSD. Askia, tolong dibaca sayang. ya Pak, PSD atau Photoshop dokumen. Format file ini merupakan format asli dokumen Adobe Photoshop. Format ini mampu menyimpan informasi layer dan alpha channel yang terdapat pada sebuah gambar, sehingga suatu saat dapat dibuka dan diedit kembali. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, pertama saya akan coba share screen untuk Photoshop. Ya, ini adalah tampilan dari program Adobe Photoshop. Ya, kita pilih File, pilih New. Sekarang saya akan membuat satu buah objek, membuat satu buah desain. Saya gunakan International Paper, ukurannya A4, resolusi 300. Oke. Nih. Ya, ini adalah lembar kerja ukuran A4. Ya. Di sini saya akan coba bermain dengan shape. Dengan shape. Ya. Perhatikan nih. Hari ini saya akan bermain dengan shape tool. Ini adalah shape tool, ya. Posisinya ada di bawah T, toolbar text, ya. Kalau diklik kanan ada 6 pilihan di sana, ya. Ada rectangle, rounded, ellipse, polygon, line, sama custom, ya. Oke, yang pertama saya akan coba buat, saya gunakan yang rectangle dulu. Saya pilih yang rectangle. Jadi klik kanan, saya pilih rectangle. Oke. Nah, di sini ada di layer sudah ada rectangle 1 ya. Sudah ada rectangle 1. Perhatikan. Nah, sekarang saya mau buat 2. Saya aktifkan background dulu. Klik kanan.
Saya gunakan yang ellipse sekarang. Sekarang sudah ada dua ya. Ada ellipse sama rectangle. Perhatikan di layers, ya. Ada rectangle, ada polygon, ada ellipse. Yang paling atas ini berwarna apa ini? Merah. Merah. Bagaimana caranya agar merahnya tersebut posisinya ada di bawah hijau? Ada yang tahu? Bagaimana Turunin Pak layernya. Turunin layernya. Seperti ini. Turunin di mana? Di bawah ellipse 1. Di bawah ellipse 1. Ditarik aja ya. Nah, seperti ini. Sekarang, Iya. nah, sekarang kotak yang merah posisinya sudah ada di bawah ellipse 1 atau di bawah hijau. Jadi kalau misalkan ini kita mau simpan, bisa pilih file, bisa pilih save. Kita save ya. Save. Saya buat satu buah folder. Folder saya kasih nama format gambar. Jadi nanti macam-macam format gambar saya masukkan ke dalam format gambar ini. Yang pertama, file name-nya saya kasih nama tugas 1 format PSD. Jika sudah, di save. Sudah ada ya. Formatnya langsung PSD ya. Oke, baru satu format sudah kita save. Muhammad Bekam, tolong baca. BMP, bitmap image. Format file ini merupakan format grafis yang fleksibel untuk platform Windows sehingga dapat dibaca oleh program grafis manapun. Format ini mampu menyimpan informasi dengan kualitas tingkat 1 bit sampai 24 bit. Kelemahan format file ini adalah tidak mampu menyimpan alpha channel serta ada kendala dalam pertukaran platform. Oke, terima kasih. Sekarang kita coba ya. Misalkan saya buka lagi, ya. Kemudian hasil ini saya coba save, pilih file, pilih save as, ya, dengan format yang berbeda. Formatnya BMP. Nah, ya, dalam Photoshop juga ada ya formatnya BMP. Ini formatnya BMP. Ya, ini format BMP. Sekarang, ya, saya save dalam format BMP. Tugas 1 formatnya BMP sekarang. BMP. Ini ya, sudah ada ya. Nah, ini formatnya BMP. Ya. Oke, sudah dua format. Ya, sudah dua format yang kita sudah lakukan ya, dengan dua gambar yang sama. Seperti itu. Oke, kemudian Dewi Rizky, tolong bantu Bapak baca slide-nya. EPS. Format file ini merupakan format yang sering digunakan untuk keperluan pertukaran dokumen antar program grafis. Selain itu, format file ini sering pula digunakan ketika ingin mencetak gambar. Oke. Encapsule PostScript. Format file ini merupakan format yang sering digunakan untuk keperluan pertukaran dokumen antar program grafis. Selain itu, format file ini sering pula digunakan ketika ingin mencetak gambar. Oke ya. Apakah Photoshop bisa melakukan penyimpanan dalam format EPS? Kita coba ya. Pilih file, pilih save as. Ya. Apakah ada EPS di sini? Nah, ini ada ya, Photoshop EPS. Nah, seperti ini ya. File name-nya
kita ganti lagi ya. Ya, formatnya adalah EPS. EPS. Dengan formatnya adalah Photoshop EPS. Seperti itu. Ya. Oke. Kita save. Ya. Oke. Di save. Kita lihat. Oke. Sudah ada 3 format sekarang ya. Sekarang sudah ada 3 format. PSD, BMP, sama IPS. Saira, tolong dibaca sayang. Ya Pak. PG atau JPG, format file ini mampu mengkompres objek dengan tingkat kualitas sesuai dengan pilihan yang disediakan. Format file sering dimanfaatkan untuk menyimpan gambar yang akan digunakan untuk keperluan halaman web, multimedia, dan publikasi elektronik lainnya. Oke, terima kasih. Kalau JPG ini berarti format yang paling favorit ya, karena paling sering dimanfaatkan untuk menyimpan gambar. Kalian foto pasti formatnya JPG, ya. Entah kalian foto dari kamera handphone kalian atau DSLR, rata-rata formatnya adalah JPG, seperti itu, ya. Photoshop juga bisa melakukan penyimpanan dalam bentuk JPG, ya, bisa sekali, ya, seperti biasa ya. Pilih file, pilih save as, ya, formatnya kita rubah jadi JPG. Ini kita rubah, kita ganti, ya, dengan JPG, ya. Tugas 1, format JPG, formatnya adalah JPG. Seperti itu. Ya. Jika sudah, kita save. Oke. Ya. Kita buka foldernya. Sudah ada 4 ya. Ya. Ada tambahan lagi 1. Ya. Nah. Pertama PSD, kedua BMP, ketiga ada EPS, keempat ada JPG. Jadi dalam satu buah aplikasi Photoshop bisa menyimpan berbagai macam format gambar seperti itu. Fajrina, tolong dibaca. Format file ini hanya mampu menyimpan dalam 8 bit atau hanya mendukung mode warna grayscale, bitmap, dan indexed color. Format file ini merupakan format standar untuk publikasi elektronik dan internet. Format file mampu menyimpan animasi 2 dimensi yang akan dipublikasikan pada internet, desain halaman web, dan publikasi elektronik. Oke, terima kasih. Format file ini mampu menyimpan animasi 2 dimensi yang akan dipublikasikan. Menyimpan animasi, berarti kalau animasi itu berarti gambar bergerak ya. Nah, gambar bergerak. Yuk. Oke, saya akan coba membuat animasi dari gambar yang kita buat sebelumnya. Ya, saya buka Photoshop-nya. Ya. Di sini saya memiliki 3 buah objek nih. Memiliki 3 buah objek. Kalau untuk membuat animasi dari ketiga objek ini, berarti saya butuh bantuan lagi. Saya pilih Windows, ya. Kemudian saya butuh timeline. Di bawah sudah muncul timeline. Timeline ini seperti halnya pada saat kita membuat suatu video, ya. Video dibuat biasanya frame demi frame, ya, frame demi frame. Ini ada frame, 1 frame, ya, baru dimunculkan 1 frame. Bagaimana cara membuat animasinya? Misalkan saya ingin membuat animasi ini, pertama hijaunya yang muncul, yang kedua kuningnya yang muncul, yang ketiga merahnya muncul.
Ini contoh untuk membuat animasi sederhana ya. Sebenarnya kalau untuk kompleksitas animasi itu tergantung kita membuat desain animasinya seperti apa. Tetapi yang saya coba praktekkan di sini adalah contoh bagaimana caranya membuat suatu animasi sederhana. Jika sudah, pilih file. Nanti kita pilihnya save for web. Oke, ini udah ada satu buah format GIF. Sudah jadi. Sudah ada berapa format nih yang kita sudah selesaikan? 5 format ya? 5, Pak. Oke, sudah ada 5 format gambar ya. Iya. Oke, jadi sudah 5 format yang sudah kita selesaikan untuk format gambar yang kita buat dari program Adobe Photoshop. Kemudian next selanjutnya. Nah, ini contoh Twibbon ya. Ini adalah contoh Twibbon. Agar Twibbonnya ini, area ini bisa diisi oleh foto kita, maka area ini adalah area yang dibuat transparan. Ya, areanya yang dibuat transparan. Kalau dibuat transparan seperti ini, berarti ini harus disimpan ke dalam bentuk formatnya adalah PNG. Seperti itu ya, karena kalau dalam bentuk format lain tidak bisa ya, tidak akan bisa diisi karena yang lainnya akan pasti mengisinya dengan warna lain, dia akan tumpang tindih seperti itu ya. Harus formatnya PNG. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Tolong buka LKPD kalian. Ini adalah LKPD kalian. Kalian isi dulu ya. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit kalian untuk mengisi LKPD yang Bapak berikan kepada kalian. Kalian tulis langsung di Microsoft Word jika ada. Jika tidak, nanti kalian tulis saja di buku, nanti kalian foto ya. Kemudian hasilnya bisa kalian kirimkan ke Google Form yang linknya nanti Bapak akan berikan ya. Seperti itu. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Tadi kita sudah mengisi tentang sebutkan dan jelaskan 5 format gambar yang kalian ketahui ya. Nah, nanti kalian isi ya format gambarnya apa saja ya, seperti itu ya. Ya, silakan diisi dulu ya. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan kalian untuk mengisi. Baru Faiz yang sudah selesai. Untuk yang lainnya ditunggu ya untuk LKPD-nya. Jadi sebagai bahan kebersihan kita untuk hari ini, untuk sebagaimana kalian bisa memahami tentang materi pada hari ini ya. Sekali lagi, ini adalah format gambar yang tadi kita sudah buat ya. Kita bisa dilihat di sini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 format gambar yang kita selesaikan untuk hari ini ya. Oke, Jonathan juga sudah ya. Jonathan sudah. Tunggu, tinggal yang lainnya ditunggu untuk LKPD-nya ya. Askia sudah ya. Oke,
Dewi Rizky, ya sudah ya. Oke. Oke, untuk anak-anak semua, tolong perhatikan dulu. Di stop dulu untuk LKPD-nya, nanti kalian tinggal kirim aja langsung ke Google Form-nya ya. Tinggal setengahnya lagi yang belum mengumpulkan LKPD-nya, masih Bapak tunggu untuk hari ini. Kalian lihat dulu ya. Sekarang kita sampai ke akhir dari materi kita untuk hari ini. Perhatikan dulu ya. David, Fit, ada berapa format Fit yang kamu pelajari hari ini, Fit? David, bisa dengar suara Bapak, Fit? Untuk yang lainnya, ada berapa format yang kita pelajari hari ini? Halo? 8, Pak. 8, oke. Good. Perhatikan dari 8 format yang kita buat untuk hari ini nih, ya. Dari 8 format, di manakah yang memiliki ya memori yang cukup besar dalam satu gambarnya? Kira-kira format yang mana? EPS, good. Ya. Kemudian format yang paling rendah memorinya. GIF, Pak. Oke, good. Kita bisa lihat ya di sini ya. Jadi kita bisa mengetahui dari 8 format tersebut ya, kira-kira yang membutuhkan memori cukup besar format mana aja, dan kemudian yang membutuhkan memori yang cukup rendah format apa saja. Dan kalian bisa lihat icon-iconnya juga berubah-ubah ya. Ya, sesuai dengan aplikasinya. Misalkan format PDF, dia langsung akan terbuka dengan format PDF. Kemudian format PSD juga seperti itu, sama ya. Dan kalian bisa lihat sekarang, karena kalian sekarang sudah tahu tentang macam-macam format ya. Jadi kalian tahu penggunaannya nih sekarang nih. Jadi tidak lagi kalian menerka-nerka. Kalau misalkan saya minta kalian untuk buat Twibbon, format yang paling tepat untuk membuat Twibbon apa? PNG. Good. Ya. Kemudian kalau misalkan saya pengen membuat logo, ya, misalkan ya, saya ingin membuat logo nih seperti ini nih ya, logo seperti ini. Kira-kira format yang paling tepat ya, bagiannya belakangnya transparan, formatnya apa? PNG juga ya. PNG, Pak. Apakah kalau misalkan saya membuat gambar animasi, format yang paling tepat menggunakan format apa? GIF, Pak. GIF ya. Jadi sekarang kalian paham ya penggunaan dari macam-macam format gambar. Kalau misalkan saya membuat suatu desain dan desainnya ini akan saya coba buat lagi ya, saya simpan dalam bentuk apa tuh biasanya? Desain yang bisa kita edit lagi biasanya dalam format apa? PSD, Pak. PSD, good ya.
Jadi seperti itu ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah belajar 8 format gambar yang kita buat, yang kita simpan dalam satu buah aplikasi Adobe Photoshop ya. Ternyata dalam Adobe Photoshop-nya tersebut yang berbasis bitmap bisa menyimpan berbagai macam format gambar sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Perhatikan lagi soal resolusi ya. Semakin besar resolusinya, kualitas gambarnya semakin bagus. Tetapi ada yang dikorbankan, yaitu memori penyimpanannya. Jadi harap berhati-hati dalam menggunakan resolusi. Kemudian, ya, kira-kira dari 8 format yang paling sulit itu membuat format yang mana tuh? Kalau menurut kalian? Kira-kira dari 8 format yang kita buat tadi, kira-kira yang paling sulit buat format yang mana sih? GIF ya? Ya. Kenapa GIF? Karena harus pakai timeline itu Pak, tutupin timeline-nya. Iya betul, karena harus dibuat frame demi frame, ya. Harus membuat gambar itu bergerak, dinamis, ya, tidak statik, tidak diam, ya. Karena fungsi GIF itu adalah gambar bergerak, animasi. Jadi untuk membuat format GIF-nya itu memang dibutuhkan, ya, tingkat yang lebih rumit lagi, seperti itu. Baik, itu saja mungkin materi yang Bapak sampaikan pada hari ini ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi materi berikutnya ya, tentang bagaimana proses pembuatan desain batik seperti itu ya. Sebelum Bapak akhiri kegiatan hari ini ya, Bapak minta Faiz tolong tutup dengan doa dulu. Silakan Faiz. Demikian acara hari ini. Kurang lengkap bila kita tidak bersyukur dan berdoa kepada Allah dan Tuhan yang lainnya. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Faiz ya. Bapak cukupkan sekian. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Lebih kurangnya mohon maaf. Salam sehat buat kalian. Tetap jaga protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan satu lagi apa? Jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Iya. Oke, itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Kasih Pak. Terima kasih Fajrina. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih, Pak, mau Pak. bertanya Pak. Ya. Pak mau bertanya bentar. Ya, boleh Fajrina. LKPD-nya masih ditunggu kan Pak? Masih ditunggu ya. Nah. Oke Pak. Oke, terima kasih Terima kasih, Fajrina. ya, Pak. Sama-sama. Sehat-sehat ya.